Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Damai sejahtera selama kami beribadah ada di tengah-tengah kita sekalian. Amin. Kami persilakan duduk. Kami serahkan kepada pemimpin pujian. Biarlah kita akan datang ke hadirat-Nya. Biarlah kita boleh melihat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih setia, penyertaan yang boleh kita rasakan.
kalau hari ini kami boleh datang kepada Engkau. Terima kasih kalau hari ini kami boleh Tuhan mengkuduskan akan hari Sabat-Mu. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Kami akan memuliakan nama Engkau, biar kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menunjukkan bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Mari kita akan menyiapkan hati kita. Silakan duduk. Kita akan pujikan dengan bersama-Mu Bapa. Biarlah kita terima berdiri. Kekuatan kita hanya ada dalam-Mu. Bersama-Mu Bapa. Sehingga kita boleh menikmati semua yang musim kehidupan kita. Oh, ada
Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa kami dalam kehadiran-Mu, kami sungguh mengucapkan syukur. Kau telah menganugerahkan iman kepada kami, sehingga sesuai dengan apa yang kami pujikan, itu komitmen kami. Kalau kami hidup bersama-Mu, segala sesuatu yang Tuhan izinkan, kami sanggup dimampukan untuk menghadapinya. Amin. Dan jikalau saat ini Tuhan izinkan kami untuk mendengar firman-Mu, kami memohon Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami semua akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirman-Mu, karena kami siap untuk mendengarkan. Kami sambut Tuhan firman dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ini kita bagi mirendaken Gusti dumugi kitab Wahyu pasal yang ke-10. Nah, saya akan bacakan ayat 1 sampai 6. Kalau nanti dilanjutkan, saya akan menjelaskan ayat-ayat tersebut dan pelajaran apa dari ayat-ayat tersebut yang merupakan firman Tuhan bagi kami semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Yang saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 10 ini, malaikat perkasa yang diutus oleh Allah untuk mengumumkan penghukuman terakhir dan menyeluruh. Nah, nanti dalam pasal 11 sangkakala ketujuh, itu kata tujuh itu simbolis dari lengkap, itu akan terjadi penghukuman terakhir, mendatangkan kesudahan dunia, dan kebenaran Allah akan menang. Nanti kita akan sampai di sana. Nah, malaikat perkasa ini yang dilihat oleh Yohanes mempunyai kedudukan dan otoritas yang besar dari Allah. Kontras sekali dengan malaikat-malaikat yang jatuh dalam pasal 9 yang dilihat oleh Yohanes. Itu hanya merupakan belalang kecil, tetapi ini perkasa. Apa maksud Tuhan dalam penampakan malaikat yang perkasa ini dan membandingkan pasal 9, malaikat yang jatuh hanya merupakan belalang? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari untuk menyingkap ini, sebenarnya Tuhan punya maksud apa? Tampilkan Matius 18 ayat 10. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ibrani pasal 1 ayat 14.
Padahal mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, malaikat yang perkasa ini malaikat yang di pihak Allah. Dan malaikat-malaikat ini juga siap melayani orang-orang yang menerima keselamatan. Saya ulangi. Malaikat-malaikat di pihak Allah itu semuanya siap melayani orang-orang yang menerima keselamatan. Saya mau memberi contoh. Mungkin Bukanti masih ingat yang namanya Pak Watson, orang Inggris. Itu pernah dia tersesat di hutan. Lalu dia mulai menangis. Rupanya dia sudah mengalami begitu ya, gak tahu arah. Lalu dia mulai berdoa. Dan setelah membuka matanya, ada seseorang di depannya. Lalu dia mengikuti aja. Setelah sampai ke jalan yang tadinya dia naik, itu orang ini hilang. Lalu dia sujud menyembah. Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau memutus malaikat untuk menolong kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya sekarang bagi kita semua? Malaikat yang di pihak Allah. Kalau kita menghadapi di luar batas kemampuan kita, seperti Pak Watson tadi contohnya, dia siap menolong kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, entah itu digerakkan oleh kuasa setan, entah itu karena kecerobohan kita, tetap ada oknum yang namanya malaikat siap menolong kita. Jangan takut menghadapi segala sesuatu. Bersama Tuhan kita akan menjadi pemenang. Karena malaikatnya siap untuk diutus bagi kita semuanya. Ini yang kita lihat pemandangan sebagai malaikat yang perkasa. Lalu ayat 4 dan sampai ke 6. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingat di dalam Wahyu pasal 5 ayat 1, ada kitab gulungan yang dilihat oleh Yohanes. Di sini ada kitab kecil yang terbuka. Nah, yang pertama kitab gulungan merupakan isinya adalah peringatan Allah. Ya, peringatan Allah. Apakah yang satu ini juga merupakan peringatan hukuman Allah? Banyak penafsir mengatakan iya. Nah, mengapa Tuhan tidak mengizinkan menyingkapkan penglihatan ini? Ini juga pernah dilihat oleh Daniel pasal 12 ayat 9. Daniel pasal 12 ayat 9. Daniel melihat, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan mencerai sampai akhir zaman. Markus 13 ayat 32 dan 33. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang akan terjadi, masa yang akan datang,
tidak semuanya disingkapkan oleh Allah bagi umatnya. Ada yang disimpan sebagai misteri Allah. Seperti kedatangan Tuhan Yesus, tak seorang pun akan diberitahu. Mengapa Allah merahasiakan ini? Saudara yang dikasih Tuhan, dengan hikmat Allah, seberapa yang disingkapkan tentang masa depan, apa itu dunia, apa itu kita, itu sebenarnya Allah sudah menganggap cukup bagi kita untuk hidup mengabdi kepada Allah. Kita tidak perlu tahu secara detail masa depan kita, tetapi kita cukup mengerti kalau kita hidup bersama Tuhan, masa depan kita dijamin. Ya. Tuhan katakan kesulitan hari ini cukuplah, hari esok akan ada kesulitannya sendiri. Artinya apa yang kita tahu, hal-hal masa depan, cukup itu untuk membawa kita hidup mengabdi kepadanya. Langkah demi langkah kita akan menuju hal-hal yang misteri itu. Itu ada jaminan di tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil saya, tetapi itu semuanya yang sudah kita ketahui tentang masa depan, cukup kita untuk mengabdi kepadanya. Karena masa depan itu di tangan Allah kita. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, masa depan kita terjamin. Amin. Ini ayat sampai ayat yang ke-6. Lalu ayat yang ke-7. Wahyu pasal 10. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Toh akhirnya misteri Allah tentang kedatangan dan penghakiman terakhir itu akan terlaksana. Kita tidak tahu kapan itu, tetapi pada waktu sangkakala ini berbunyi, itu akan genap. Allah akan berkerajaan, Tuhan akan berkerajaan, kejahatan akan disingkirkan, dan Kristus akan menjadi raja. Itu kegenapan misteri yang dibuka nanti dalam pasal 11 ayat yang ke-15. Ayat 8 sampai 11 saya akan bacakan. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepada, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab yang terbuka itu diberikan kepada Yohanes
Lalu Yohanes memakannya karena itu perintah. Nah, terasa manis di dalam mulut, di dalam perut, merasa pahit. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tertulis tentang hukuman orang yang tidak percaya, tentang janji Allah, tentang kemuliaan orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, firman Tuhan itu manis karena janji-janjinya memang manis. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, saudara melihat itu sedih karena mereka akan menerima hukuman, dan hukuman itu pasti. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, hanya wajar kalau kita prihatin terhadap saudara-saudaraku yang tidak percaya. Itu membuat hati kita pedih, membuat pahit. Tetapi bagi saya dan saudara, kita renungkan firman Tuhan itu, dan itu membuat manis karena ada janji di sana. Kita menghadapi kesulitan di dunia ini, tetapi kita akan menerima keselamatan, dan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu isi Alkitab. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita setelah belajar kitab Wahyu ada perasaan takut, ada perasaan senang, ada perasaan ngeri, karena memang itu yang kita dengar, itu yang kita pelajari. Ngeri bagi orang yang tidak percaya, karena hukuman itu ya dan pasti. Tetapi bagi kita, penggenapan yang nampak, sebenarnya sepertinya cepatlah Tuhan datang, karena aku segera masuk ke dalam kemuliaan. Manis bagi kita, dan mampu membuat kekuatan bagi kita semuanya untuk hidup setia kepada Tuhan. Itu tentang firman Tuhan. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sebenarnya pesan firman Tuhan di dalam pasal 10 ini? Saya merangkumnya, saya memberi tema hidup bersama Yesus. Nah, yang pertama, kita tidak perlu tahu secara detail masa depan, tetapi kalau kita hidup bersama Yesus, kita punya masa depan yang indah. Amin. Nah, lalu yang kedua, persoalan tantangan hidup merupakan dinamika yang harus kita hadapi. Tetapi kalau kita hidup di dalam bersama Yesus, kita menjadi pemenang. Haleluya. Tantangan hidup merupakan dinamika hidup ini. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Yang ketiga, firman Tuhan yang tertulis Alkitab ini, berisi janji yang menyenangkan bagi orang percaya, tetapi juga berisi hukuman yang mengerikan bagi orang yang tidak percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sangat terbuka bagi kita.
Memang demikian isinya. Tetapi bagi saya dan saudara yang hidup bersama Yesus, seluruh janji Tuhan itu iya dan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah Allah kita Allah yang luar biasa? Pasal 9 mengerikan, tetapi pasal 10 oh glory. Kita akan menjadi pemenang bersama Yesus. Lalu bagaimana hidup bersama Yesus ini? Tampilkan sebagai kesimpulan saya Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini konteksnya adalah pokok anggur. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Kalau kita hidup bersama Yesus, artinya firman Tuhan itu ada di dalam saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya, dan dalam perilaku saya. Itu saya hidup di dalam Yesus, hidup bersama Yesus. Pastikan Anda, pikiran Anda, hati Anda, perilaku Anda seturut dengan firman Allah, karena hidup Anda bersama Yesus dan Anda akan menjadi pemenang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman pagi hari ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau menampaki hidup ini bersama Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Perjamuan kudus pagi hari ini saya dasarkan dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah penetapan perjamuan kudus. Makna perjamuan kudus adalah persekutuan dengan Tuhan. Saya ulangi, makna perjamuan kudus adalah persekutuan dengan Tuhan. Nah, Tuhan katakan, kalau sekarang ini persekutuan hidup kita dengan Tuhan itu di dalam iman, tetapi pada akhirnya nanti kita akan bersekutu dengan Tuhan secara nyata di dalam kerajaan Bapa. Itu janjinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu mari menguji diri kita. Layakkah aku hidup bersamamu Tuhan? Kalau saat ini Anda belum merasa layak,
Mohon pengampunan. Pengampunan Tuhan itu sempurna. Pengampunan Tuhan bukan mengurangi dosa, tetapi menghapus dosa. Dan tetapkan hati Anda, iman Anda, bahwa Anda adalah orang-orang yang kudus. Bukan karena perilaku saya dan saudara menjadi orang kudus, tetapi karena Roh Allah yang ada di dalam kita, yang membawa kita ke dalam pengudusan demi pengudusan, dan akhirnya memang layak kita disebut orang-orang kudus. Kalau saudara saat ini ambil saat teduh, mari kita ambil saat teduh. Berkomitmenlah untuk hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Amin. Semoga kita tenang. Semoga kita penuh firman Tuhan. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami dalam menghadapi virus ini, Tuhan. Kami memohon kepadamu supaya masyarakat Indonesia secara menyeluruh memiliki kedisiplinan untuk mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan kepada pemerintah, sehingga akan mengurangi perkembangan COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan para pemimpin kami apa yang telah diputuskan untuk penanganan COVID-19 ini benar-benar ditaati, dan akhirnya program perbaikan ekonomi ke depan, uang yang telah dicairkan kepada kementerian untuk pemerintah daerah, biarlah para pemimpin kami yang berkewenangan dalam hal ini jauh dari korupsi, memiliki takut akan Engkau, sehingga penanganan perekonomian gereja bangsa ini tidak akan terpuruk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satukan umat-Mu di negeri ini. Biar panggilan-Mu sebagai imam-imam akan membawa bangsa ini ke hadirat-Mu, dan Tuhan akan memberkati dengan kehadirannya melalui umat-Mu di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami khusus untuk umat-Mu yang Tuhan himpunkan di GSP Romo ini. Kami mengucap syukur untuk perlindungan. Terus Tuhan, bahwa kami semuanya bertumbuh ke arah Engkau. Biarlah mata hati kami, mata rohani kami bisa melihat situasi ini dan bergairah untuk hidup bersekutu dengan Engkau, untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku yakin karena kami adalah anak-anak Bapa, Engkau senantiasa akan mencurahkan berkat bagi kami yang terbaik, yaitu kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata kami. Roh Kudus akan menolong kami berdoa dan menyempurnakannya, dan biarlah kehendak-Mu jadi dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat ini dengan iman. Pulanglah saudaraku. Bapa di surga memberkati engkau dengan damai sejahtera yang melampaui akal budi. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Roh Kudus membimbing saudara, memberikan kuasa kepada saudara, sehingga saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena saudara akan dijadikan garam dan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memberkati saudara. Haleluya. Yang telah diberkati katakan amin. Bapak terima kasih. Semenit sahabat kami. Mungkin kau dari bendera kami